Salam Bapak Ibu. Tema khotbah hari ini adalah spiritual maturity, ya, atau kedewasaan rohani. Kita buka firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Kalau sudah didapat, kita akan baca. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kemudian satu ayat lagi dalam Kolose 1 ayat 28, ya. Kristus itulah, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Bapak Ibu. Karena dalam terjemahan TB, terjemahan baru, tidak seperti ini. Kristus itulah yang kami beritakan kepada setiap orang. Kami mengingatkan dan mengajar mereka semuanya dengan segala kebijaksanaan. Tujuan kami ialah supaya setiap orang dapat dibawa kepada Allah sebagai, ini yang saya warnai kuning, orang yang dewasa dalam hal-hal rohani karena sudah bersatu dengan Kristus. Nanti kalau Bapak Ibu buka dalam terjemahan TB, terjemahan baru tahun 1974, di situ dikatakan sebagai orang yang sempurna. Nah, karena Alkitab kita itu kan terjemahan dari bahasa Yunani, kadang-kadang istilah yang digunakan itu, misalnya terminologi teleios, itu berasal dari kata telos, ya. Itu kadang pada ayat tertentu diterjemahkan sempurna, tapi pada tempat tertentu diterjemahkan sebagai dewasa. Di tempat lain diterjemahkan matang, ya. Tergantung konteksnya. Jadi menurut Lai, Kolose 1 ayat 28 diterjemahkan sempurna, sementara menurut bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan menjadi dewasa. Sebenarnya Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit bahwa pelayanan kekristenan itu bukan cuma berbicara penginjilan. Ada tugas lain, ya. Bukan cuma membawa seseorang kepada pertobatan, tetapi ada tugas lain, yaitu transformasi, yaitu ke arah kedewasaan rohani, ya. Jadi setelah orang diinjili, misalnya dia percaya dan bertobat, setelah itu ada tugas lain, yaitu membawa mereka serupa dengan Kristus. Makanya dalam bacaan tadi, Tuhanlah kemudian yang memberikan siapa? Gembala-gembala, pengajar-pengajar, pemberita-pemberita Injil. Untuk apa? Membawa orang yang sudah diselamatkan tadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus, bahasa sederhananya dewasa rohani, ya. Jadi harus ada target. Jadi kita setelah percaya kepada Kristus tidak mandek di situ. Saya cerita di Korintus itu jemaatnya aneh. Kalau sudah ada jemaat yang paling banyak kasus, ya sudah Korintus. Ingat apa permasalahan mereka? Perpecahan. Saya golongan Apolos, yang satu ngomong saya golongan Paulus, yang satu bilang apa? Saya golongan Kefas, saya golongan Kristus. Terbagi menjadi 4 golongan. Masalah kedua apa? Masalah makan persembahan berhala. Masalah ketiga apa? Masalah moral. Di situ ada orang hidup dengan istri bapaknya, ya. Bayangkan dalam jemaat ada seseorang yang hidup dengan istri bapaknya. Yang jelas kalau
kata yang digunakan itu istri bapaknya bukan merujuk kepada ibunya. Ya, itu merujuk kepada ibu tirinya. Ya, ada orang yang hidup dengan ibu tirinya. Bayangkan bejatnya jemaat Korintus itu dari sisi moral. Jadi dalam kondisi semacam itu masih banyak lagi, ya. Nanti bagaimana mereka menolak Paulus sebagai pendiri jemaat Korintus tersebut. Kemudian masih banyak kasus-kasus termasuk masalah perjamuan. Mereka ngentengi perjamuan, dipikir perjamuan itu hanya sesuatu yang biasa-biasa saja. Pada akhirnya nanti Bapak Ibu baca, banyak yang sakit dan mati karena masalah perjamuan. Karena dipikir itu tidak ada dimensi rohnya, itu realitas rohani. Bukan sembarang makan roti, minum anggur. Itu nanti kasus jemaat Korintus. Nah, Paulus membagi Bapak Ibu, kalau nanti ketemu dengan 1 Korintus 2 sampai 1 Korintus 3, itu akan ketemu dengan kata manusia duniawi. Semua lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan manusia duniawi, manusia duniawi, manusia duniawi. Padahal bahasa aslinya beda. Manusia duniawi yang pertama itu namanya itu Pesukikos Antropos. Pesukikos Antropos itu adalah manusia duniawi yang belum punya Roh Kudus. Ini menunjuk atau merujuk kepada orang yang belum percaya dan belum menerima Roh Kudus. Itu Pesukikos Antropos. Diterjemahkan oleh Lae dalam TB sebagai manusia rohani. Kemudian ada istilah lain, ada Sarkinos Antropos. Apa itu barang? Sarkinos Antropos diterjemahkan juga manusia duniawi. Ini adalah orang dunia yang kemudian bertobat, percaya dan lahir baru. Bayi rohani. Kalau bahasa lain dari Sarkinos itu terbuat dari daging. Jadi dia baru lahir baru, masih bayi. Itu Sarkinos Antropos. Yang ketiga ada namanya Pneumatikos Antropos. Ini manusia rohani. Ini yang sudah dewasa di dalam tuh. Tetapi ada satu yang aneh yang disebut dengan Sarkikos Antropos. Apa itu barang? Sarkikos Antropos itu adalah orang yang sudah lama jadi Kristen tapi tetap kayak bayi. Saya ulang. Tadi ada Sarkinos, itu orang baru lahir baru. Tapi Sarkikos ini sudah lama bertahun-tahun jadi orang Kristen, tetapi hidupnya masih seperti bayi roh. Jadi kalau bahasa lainnya, karena ini pernah saya khotbahkan dulu, namanya stunting. Ada kerdil rohaninya, bukan cuma badan yang kerdil, tapi ini rohaninya kerdil. Seharusnya dia sudah jadi pengajar, tapi masih butuh diajar. Ini orang yang kerdil rohani. Jadi karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Pak, bagaimana sih kita tahu bahwa kita sudah dewasa dalam Tuhan? Bagaimana sih kita tahu bahwa kita orang dewasa dalam Kristus? Makanya hari ini kita akan belajar indikator kedewasaan rohani. Yang pertama, indikatornya apa? Perkataan. Ayatnya di mana? Coba kita buka. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, ia adalah orang yang sempurna. Kata yang warnai hijau itu sempurna ya. Itu terjemahan lain. Itu berasal dari bahasa Yunani teleios. Kata dasarnya telos ya. Yang juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi perhatikan kata teleios. Ini berasal dari kata akar telos yang berarti tujuan, akhir atau kesempurnaan. Makanya kadang diterjemahkan sebagai sempurna, kadang diterjemahkan matang, kadang diterjemahkan dewasa. Coba kita lihat dalam terjemahan lain Bapak Ibu. Yakobus 3:2 ini. Supaya percaya bahwa teleios itu tidak dimengerti sempurna secara absolut ya, tapi dewasa mengarah kepada Kristus. Kita semua, ini terjemahan BSD. Kita semua sering membuat kesalahan, tetapi jika kita dapat mengendalikan lidah kita, maka kita akan menjadi apa? Dewasa. Perhatikan, BSD menggunakan kata dewasa, bukan sempurna. Coba lihat dalam terjemahan Christian Standard Bible. He is mature, ya. Kemudian Weymouth
New Testament that man has reached maturity of character, ya. Jadi apa? Menggunakan kata dewasa. Jadi dengan kata lain Paulus mau katakan, kamu itu dewasa kalau kamu bisa dibuktikan dengan perkataanmu. Kamu bisa mengendalikan lidahmu. Kalau kamu bisa mengendalikan lidahmu, itu artinya kamu dewasa. Itu yang Paulus mau sampaikan di situ. Nah, banyak orang ngaku dewasa kan, tapi belum bisa mengendalikan lidah. Nah, Bapak Ibu ingat gak pelajaran SMA? Ya, ini saya balik dulu sedikit ya. Yang di bawahnya 0 namanya apa? Nol itu ya 0, netral ya. Kemudian yang di atasnya 0 namanya Nah, orang membagi, dan ini saya temukan dalam Alkitab, ternyata perkataan itu ada 4 tingkat. Perkataan yang pertama itu negatif melulu. Ya, ngeluh, ngumpat, ngomel, kasar, kotor, kosong, sia-sia, ya. Itu negatif. Dikit-dikit kayak orang Surabaya, oleh orang anak penco enggak enak, betul enggak? Wes dikit-dikit ngomong penco. Kemarin saya makan di mana, di sebuah lagi makan sate kambing itu berapa minggu lalu, saya habis khotbah di Surabaya Barat. Di belakang saya ada anak-anak cewek. Kalau ngobrol kalau nggak ada anjirnya, setiap detik itu loh ada anjir gitu. Ini saya bisa ukur ini bukan orang yang percaya. Makanya kata-katanya ya. Setelah itu ada yang namanya perkataan netral. Ya, perkataan negatif dulu, next. Ya. Yang pertama tadi ya, next. Ini ayatnya. Fitnah, kata-kata kotor, ya. Kata-kata kotor, kata-kata kosong, kata sia-sia, ya. Diterjemahkan dari bahasa Yunani itu logosapros. Kata argos juga digunakan di situ, kata sia-sia. Yang kedua, ada kata-kata netral. Percaya enggak ada kata-kata netral? Yang enggak negatif, enggak juga positif. Nah, misalnya saya beritahu begini. Next, nih. Tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak menimbulkan dosa, kebencian atau kesombongan, tetapi juga tidak membawa dampak rohani langsung seperti membangun iman, menghibur atau menegur dengan kasih. Sifatnya informasional, administratif atau keseharian biasa. Misalnya saya kasih tahu, besok kita pergi ke pantai. Di mana negatifnya? Nggak ada kan? Tapi nggak ada juga positifnya. Itu cuma informasi. Tetapi ada perkataan yang lebih lanjut, yaitu perkataan yang sifatnya positif. Ini yang harus sudah mulai dimiliki orang yang lahir baru. Perkataan itu mulai positif, bukan cuma negatif. Kalau negatif itu perkataan orang yang belum lahir baru. Minimal dia netral, ya. Kedua, harus positif. Coba lihat ayatnya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Nah, coba lihat terjemahan baru ini menggunakan kata jangan hambar. Pada terjemahan lama itu sebenarnya yang tepat itu dari bahasa aslinya. Hendaklah senantiasa perkataanmu itu berkat. Mulai kalau ngomong bukan negatif tapi positif, mengandung dimasinkan dengan garam. Jadi ada kadar garamnya sehingga tidak hambar. Kalau TB menerjemahkan jangan hambar, tapi yang asli itu harus mengandung garam. Kata-kata kita harus mengandung garam. Next, saya lihatkan terjemahan lainnya, ya. Biarlah perkataanmu selalu penuh kasih, dibumbui dengan garam. Coba ini AYT punya terjemahan. Begitu juga KJP, season with salt, ya, dibumbui dengan garam. Jadi nggak hambar. Ini berarti kalau sudah begini jadi kata-kata pertama tadi apa? Negatif, netral, positif. Yang selanjutnya, coba ya, ciri-cirinya begini. Kata-kata positif itu pertama membangun, ya, menguatkan iman, memberi dorongan. Yang kedua itu benar, berdasarkan kebenaran, bukan pujian palsu. Kan banyak orang sekarang jilat gitu ya, muji-muji palsu gitu. Penuh kasih, disampaikan dengan kelembutan, bukan kasar.
Dia menghibur, memberi pengharapan dan penguatan. Jangan kemudian lihat orang sakit, tidak lama kamu mati. Ya. Kita harus hibur, kita kuatkan. Itu namanya kata-kata positif. Bersyukur bukan bersungut-sungut atau berkeluh kesah. Bahkan menuntun orang kepada Allah, mengarahkan hati kepada kebenaran dan kasih-Nya. Nah, makanya orang yang lahir baru itu sebenarnya Bapak Ibu, kata-katanya itu harus positif. Kenapa? Next. Ada seorang bernama Nicholas Ludwig Grant. Dia ini adalah seorang pejabat kerajaan, teolog, ya, teolog pietis, penginjil dan pendiri gerakan paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Ia bilang begini, every heart with Christ is a missionary, and every heart without Christ is mission field. Kalau mau diterjemahkan begini kira-kira, setiap hati yang memiliki Kristus adalah seorang misionaris. Dan setiap hati yang tidak memiliki Kristus adalah ladang misi. Maksudnya begini, kalau Bapak Ibu sudah bertobat, kemarin kita sudah belajar bahwa ketika kita sudah lahir baru, ya, kita tersalib dengan Kristus, kemudian Kristus hidup di dalam kita, ya. Kita ini misionaris. Makanya kita disuruh betul? Disuruh menginjili. Karena setiap kita punya Roh Kudus, punya Kristus dalam diri kita, wajib kita adalah seorang penginjil. Dan setiap orang yang tidak punya Roh Kudus adalah ladang misi. Bisa nangkap ya? Nah, makanya kata-kata kita itu harus positif. Karena kita adalah misionaris. Nah, yang pertama tadi levelnya apa? Negatif, netral, positif. Yang keempat, perkataan berotoritas. Satu saat Yesus perjalanan dari Betania ke Yerusalem. Dia lihat-lihat, kemudian ada pohon ara. Ya, pohon ara itu tidak berbuah, kemudian Yesus kutuk pohon ara itu. Besoknya dia lewat lagi, dilihatlah pohon ara itu kering. Kemudian murid-murid bilang, "Guru, lihat tuh pohon ara yang engkau kutuki kemarin kering." Yesus kemudian bilang ayat ini Bapak Ibu, Markus 11 ayat 23. Barang siapa berkata kepada gunung ini, gunung mana yang ditunjuk? Ayo, gunung ini loh, bukan gunung itu. Gunung yang ditunjuk itu adalah Har HaZeitim dalam bahasa Ibraninya, atau Mount of Olives. Bukit Zaitun. Nah, dalam perjanjian lama, Bukit Zaitun itu tidak disebut bukit, tapi gunung. Dalam budaya Ibrani, gunung dan bukit itu kata-katanya sama. Ya, tidak dibedakan. Hanya orang modern yang membedakan mana gunung, mana bukit. Jadi Gunung Zaitun adalah serangkaian 3 punggung bukit yang terletak di sebelah timur Yerusalem, dipisahkan oleh lembah Kidron. Ketinggiannya sekitar 818 meter di atas permukaan laut, lebih tinggi sedikit dari Yerusalem yang tingginya 740 meter dari permukaan laut. Jadi secara ukuran tidak sebesar gunung seperti Hermon atau Sinai, tapi lebih tinggi dari bukit biasa. Karena itu dalam bahasa Ibrani tetap disebut har atau gunung. Nah, habis ngutuk pohon ara ditunjuk, engkau bisa berkata kepada gunung ini. Berarti dia ngomong kepada bukit Zaitun, tercampaklah ke laut. Dan itu akan terjadi. Apa maksudnya di sini? Bapak Ibu, ini adalah perkataan berotoritas. Orang yang sudah dewasa dalam Kristus punya kuasa melalui kata-katanya. Dia tidak berkata kepada Allah, Tuhan pindahkan gunung itu. Tapi kita disuruh berkata kepada gunung itu, tercampaklah ke laut. Ini kata-kata berotoritas. Ada nggak orang ngusir setan? Tuhan, tolong usirin setan itu. Nggak kan? Gimana kalau orang ngusir setan? Dalam nama Yesus saya perintahkan kau setan keluar. Betul nggak? Itu kata-kata berotoritas. Bukan cuma berbicara perkataan negatif, bukan cuma berbicara perkataan netral, bukan cuma perkataan positif, tetapi perkataan berotoritas adalah tanda, salah satu tanda orang yang dewasa
secara rohani. Next, saya kasih contoh lagi. Suatu saat Petrus pergi mau sembahyang. Di gerbang indah didapati orang lumpuh. Apa kata Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Dia tidak berdoa. Tuhan tolongin ini orang lumpuh, kasihan. Tapi dia bilang, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalan. Dia langsung nunjuk masalahnya. Betul nggak? Sama seperti tadi. Langsung menunjuk kepada gunungnya. Waktu khotbah Ibu Yuni kemarin, diam, tenanglah. Yesus penuh dengan otoritas berbicara, benar? Langsung nunjuk masalah. Dengan kata lain, orang yang dewasa dalam Kristus, dia tidak membawa masalahnya kepada Allah, tetapi langsung menunjuk pada masalah tersebut. Karena perkataannya ada otoritas. Makanya nanti boleh tes. Kalau ada lihat orang ngusir setan, tidak ada ceritanya orang ngusir setan itu berdoa, Tuhan tolongin ya, usirin ya. Tidak ada. Pasti dia bilang, dalam nama Yesus, saya gunakan otoritas yang ada pada diri saya. Saya perintahkan engkau keluar. Ini namanya kata-kata berotoritas. Next. Suatu saat Petrus juga menyembuhkan orang lumpuh di Listra. Ya, belum. Satu lagi kan. Ya. Langsung dia bilang, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu langsung melonjak, berdiri dan berjalan. Paulus tidak berdoa tapi berkata dengan iman. Ini paralel dengan Yesus yang berkata, bangunlah dan berjalanlah. Ini namanya kata-kata berotoritas. Setiap saudara yang sudah mati disalib dengan Kristus, Kristus hidup di dalam kita. Kita hidup dalam iman kepada anak Allah. Kata-kata kita berotoritas. Bukan karena kita, tapi karena Kristus yang hidup di dalam kita. Sebenarnya itu adalah cara Kristus berbicara melalui mulut dan lidah kita. Bisa nangkap ya? Orang yang dewasa dalam Kristus punya kuasa itu. Next. Suatu saat Paulus mengusir roh piton di Filipi. Petrus melayani keliling, tiba-tiba ada perempuan ikuti dia, langsung selalu teriak, ya, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi, mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan, dan seterusnya. Lama-lama Paulus risih dan terganggu, ya. Apa yang Paulus katakan? Aku memerintahkan engkau. Siapa yang dia perintah ini? Roh piton itu, roh ular, ya. Itu dalam bahasa aslinya pneuma pitonos, roh piton, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia mempunyai roh tenung, ya. Bahasa aslinya itu roh piton. Paulus bilang, aku memerintahkan kamu. Dia tidak berdoa sama Tuhan, Tuhan. Langsung dia bilang, aku memerintahkan kamu. Ini sebenarnya Kristus sedang berbicara melalui Paulus. Mau disampaikan di sini bahwa ketika engkau sudah disalibkan dengan Kristus, ketika Kristus tinggal di dalammu, engkau hidup dalam iman kepada anak Allah, kau bisa berkata kepada masalah, engkau bisa berkata kepada roh jahat, aku memerintahkan kamu. Itu kata-kata berotoritas. Orang dewasa itu kata-katanya tidak negatif, tapi membangun positif dan berotoritas. Amin. Bapak Ibu, setiap kita sudah mati dengan Kristus, baru Kristus hidup dalam kita, kita hidup dalam iman pada anak, kita punya otoritas. Aku memerintahkan kamu, itu bahasa aslinya apa? Ya, exousia. Nah, saya perlu jelaskan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa di situ dinamis, dunamis. Di sini aku memerintahkan itu exousia. Apa bedanya? Exousia itu adalah legalitasnya, sementara dunamis itu adalah kemampuannya. Bapak Ibu bisa nyetir mobil, itu namanya dunamis. Tetapi mempunyai izin nyetir mobil, itu namanya exousia. Saudara yang nyopir tanpa punya SIM, itu ilegal. Bisa nyopir tapi tidak punya SIM, itu ilegal.
Tapi punya SIM tidak bisa nyupir, ya sama dengan bohong, betul? Tapi ketika Kristus hidup dalam kita, kedua-duanya kita miliki. Ketika kita dewasa dalam Kristus, kuasa maupun hak otoritas itu kita miliki. Jadi tanda pertama orang dewasa rohani apa? Perkataannya. Perkataannya tidak negatif, tapi perkataannya positif, bahkan berotoritas. Makanya hati-hati kalau ngomong, betul? Karena waktu saya khotbah di Surabaya Barat mengenai tentang identitas dalam Kristus, ada seorang ibu katanya manggil anaknya teler gitu terus. Ya bisa jadi teler beneran, betul nggak? Karena dia lupa lidah saudara dan saya ada Kristus punya otoritas. Amin. Percaya? Alkitab yang bilang, bukan saya. Ya. Next. Tanda kedua, resiliensi. Tanda pertama perkataan. Tanda kedua, resiliensi. Apa itu resiliensi? Resiliensi itu adalah kemampuan seorang untuk bertahan, bangkit untuk menyesuaikan diri secara positif ketika menghadapi tekanan, kesulitan, kegagalan, atau perubahan hidup yang berat. Jadi maksudnya begini, ketika ada masalah, tekanan, penderitaan, kesulitan, problema hidup, kita masih bisa bertahan, bahkan bangkit, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ini disebut resiliensi. Bisa nanggap ya? Jadi kalau secara rohani adalah kemampuan orang percaya untuk tetap beriman, berharap, dan taat kepada Tuhan di tengah penderitaan, tekanan, atau kekecewaan. Walaupun ada masalah berat, persoalan yang berat, dia tetap beriman. Dia tetap berharap, tetap taat kepada Tuhan, tidak marah, tidak kecewa sama Tuhan. Tanda kedua orang yang dewasa rohaninya resilient, nggak ngambekan. Dikit-dikit kecewa sama teman segereja, yang dikecewain Tuhan. Banyak begitu kan? Kecewa sama gembala, yang kecewanya sama Tuhan akhirnya mulai bilang, wes nggak kerejo-kerejoan, nggak Tuhan-Tuhanan, wes. Banyak sekarang orang begitu, Bapak Ibu. Nah, itu artinya belum dewasa rohani. Dia bermasalah dengan orang, tapi yang dikenain adalah orang lain, ya. Nah, Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Coba lihat ayat yang keempat, kata yang digunakan kembali lagi kata teleos digunakan di situ. Coba lihat terjemahan yang lain. Engkau harus belajar tabah dalam segala hal, karena dengan demikian engkau akan menjadi apa? Dewasa. Dewasa, betul? Tidak menggunakan kata sempurna. Yakobus 1 ayat 4 dalam terjemahan TSI, supaya kita semakin dewasa. Dengan kata lain, Paulus mau katakan, kalau engkau dewasa rohanimu, Paulus mau katakan begitu, pasti engkau akan tahan menghadapi tekanan, persoalan, problema hidup, penderitaan. Dan bahkan engkau bukan cuma bertahan, engkau bisa bangkit, bahkan bisa lebih baik daripada sebelumnya. Dengan kata lain, kalau engkau dewasa dalam Kristus, engkau punya resiliensi. Bisa nanggap ya? Engkau akan, dan saya punya resiliensi, kemampuan bertahan, bahkan bangkit, dan bahkan lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Nah, jadi next, hubungan fungsional antara resiliensi dengan kedewasaan rohani begini. Resiliensi itu adalah buah dari kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu adalah akar yang menumbuhkan resiliensi. Artinya orang yang dewasa rohani pasti resilient. Orang yang dewasa rohani pasti tahan banting, bahkan menang atas setiap persoalan. Tetapi orang yang tidak resilient menunjukkan bahwa kedewasaannya belum matang. Ya, saya kasih contoh-contoh orang yang sudah dewasa rohani. Next, Paulus bilang begini,
Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Coba perhatikan bagaimana resiliensinya si Paulus ini. Itu karena dia dewasa rohani. Dihimpit, ditindas, terjepit, habis akal dan sebagainya. Tapi bertahan, bahkan bisa naik lagi. Ya, naik. Paulus bilang begini, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 39 kali pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut dan seterusnya. Bayangkan apa yang dialami Paulus, tapi Paulus bertahan. Yang membuat Paulus bertahan itu apa? Rohaninya dewasa. Amin. Nggak tahu apa masalah Bapak Ibu hari ini. Setiap orang tentu punya persoalan dengan bentuk, jenis, dan porsi masing-masing. Tapi saya mau bilang yang membuat engkau bertahan adalah kedewasaan rohani itu. Amin. Kalau masih bisa bertahan dan bersyukur hari ini, mungkin makanan kita kurang, nggak punya beras di rumah, atau apapun itu, dan kita tetap percaya sama Tuhan itu baik, itulah yang disebut resiliensi. Resiliensi itu adalah buah kedewasaan roh. Amin. Masih banyak contoh. Ayub, ya, ada contoh Yusuf lagi. Next, ya. Tapi kalau saudara dan saya next, Kak Kelvin, kalau tidak kita memang resiliensi, tidak punya resiliensi, kita gampang ngambek. Itu orang Mesir, orang Israel ketika keluar dari Mesir baru tidak ketemu air saja udah marah sama Tuhan, betul nggak? Mudah kecewa dan menyalahkan Tuhan. Jadi sekarang ini kebanyakan orang di dunia ini selain ateis yang meningkat dengan gnostik, orang yang bagaimana? Orang yang marah sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, tetapi marah, kecewa sama Tuhan. Pokoknya Tuhan, aku nggak mau berdoa lagi. Tuhan, pokoknya aku nggak mau ibadah lagi. Tuhan, pokoknya aku tidak mau baca firman lagi. Aku tidak akan mau ngapa-ngapain yang berurusan dengan Engkau. Ini adalah tanda orang yang tidak mempunyai daya tahan menghadapi tekanan. Ya, mudah menyerah dalam pelayanan atau tanggung jawab rohani. Ya, ketika tidak ada hasil cepat, orang yang tidak resiliensi berhenti melayani. Wes, aku bosan melayani. Besok aku stop, berhenti. Ya. Merasa sia-sia, kehilangan motivasi. Padahal kedewasaan rohani diukur dari ketekunan dalam proses panjang. Jadi orang-orang yang tidak punya resiliensi itu biasanya ingin hasilnya instan. Melayani karena emosi bukan komitmen. Jadi kalau lagi banyak berkat dia menggebu-gebu melayani Tuhan. Tapi begitu nggak ada berkat, mulai hilang semangatnya ya. Mudah lelah secara rohani. Ada yang mudah lelah hari ini? Tidak ya? Amin. Saya yakin yang di sini ini adalah orang-orang yang punya resiliensi yang kuat di dalam Tuhan. Dan saya mau beritahu, semua itu adalah buah kedewasaan rohani. Ketika rohani saudara dan saya kuat, entah kenapa kita mempunyai daya tahan yang luar biasa, menanggung beban hidup, menanggung persoalan, menanggung penderitaan, menanggung kesulitan. Bahkan bukan bertahan, tapi bangkit kembali. Bahkan bisa lebih baik daripada sebelumnya. Ini disebut resiliensi. Yang ketiga, mempunyai panca indera yang terlatih. Yang pertama tadi, indikatornya apa? Ya. Perkataannya tidak negatif, tapi positif dan berotoritas. Yang kedua, resiliensi, daya tahannya luar biasa. Yang ketiga, panca inderanya terlatih. Ya. Ibrani 5 ayat 12-14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih memerlukan susu. Sedangkan makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang benar. Banyak orang, saudara, menafsirkan makanan keras ini khotbah yang keras. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi kalau gereja-gereja di sana, non jauh sana, menafsirkan bahwa makanan keras itu khotbah yang nyinggung dosa terus, itu arti keras. Padahal bukan. Ini berbicara doktrin yang lebih sulit, pemahaman ajaran-ajaran yang lebih sulit daripada sebelumnya.
Yang susu, ajaran susu itu ajaran yang dasar, keselamatan, ya, siapa Yesus. Nah, itu masih ajaran dasar. Tapi nanti penulis Ibrani bilang mereka perlu belajar makanan keras, makanan yang lebih ajaran doktrin yang lebih dalam, bukan cuma ajaran doktrin yang sifatnya standar atau yang menjadi dasar pada kekristenan. Bukan juga khotbah yang disampaikan dengan keras. Karena banyak yang memahami ini, makanya dia khotbah teriak-teriak, Bapak Ibu. Tuh, teriak. Bahkan satu kali khotbah besok suaranya habis gitu. Tapi bukan itu maksudnya. Makanan keras di sini adalah ajaran yang mendalam. Firman Tuhan tidak mampu kita cerna dengan otak biasa. Kita butuh bantuan Roh Kudus untuk mengertinya. Makanya ini disebut makanan keras. Jadi kita perlu panca indera. Kalau enggak, kita enggak akan mampu mengerti dan mampu menyelami maksud Tuhan melalui firman Tuhan. Ya, begitu juga dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Dan aku, saudara-saudara, waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Jadi makanya kalau orang masih banyak senang makanan susu, bisa kita ukur rohaninya. Karena orang yang dewasa suka makanan keras. Amin. Bukan mentok di situ, karena khotbah yang lagi ngetren sekarang tuh khotbah 3A. Apa itu khotbah 3A? Khotbah berkat, nubuat, dan mujizat. Betul? 3A itu lagi ngetren sekarang. Jadi mau benar mau tidak, dia nubuatkan tahun sekian saudara akan terjadi krisis begini. Padahal kita lihat itu dia cuma menggunakan metode menganalisa secara ekonomi, tapi dia sampaikan seolah-olah itu dari Tuhan. Banyak orang terkecoh dengan hal-hal semacam itu. Makanya ketika engkau dewasa dalam Kristus, engkau tidak akan mudah lagi diombang-ambingkan karena engkau memahami ajaran kekristenan yang benar. Ya, kita punya indera itu tajam. Kita bisa bedakan kok pendeta yang benar dan tidak. Makanya kan banyak yang lebih percaya orang populer kan. Saya cerita sedikit. Kemarin Pak Esra membahas tentang apologet. Dia bilang begini, apologet, banyak orang mengatasnamakan diri apologet, nggak tahu siapa yang lantik. Betul nggak? Ngaku-ngaku apologet semua. Sekolah kagak, tiba-tiba muncul kemarin karena bisa ngomong aja sudah, saya apologet. Akhirnya apa? Belum sampai di situ muncul lagi tuduhan-tuduhan pendeta-pendeta sekarang yang sekolah-sekolah teologi itu ngawur semua. Termasuk kemarin persoalan apakah salib itu karya rencana Allah Bapa atau rencana debatlah orang semua. Yang saya persoalkan adalah saya tidak mau menyerang satu sama lain ya. Cuma saya lihat komennya Pak Esra ketika menjelaskan apologet, ada ngomong begini. Dulu saya bangga sama bapak ini. Luar biasa dulu. Saya ikutin mulai dari radio. Sekarang dia tidak mengakui kelebihan orang yang hebat di dalam berapologet. Pak Esra dibilang begitu. Saya ini orang nyambung kagak? Padahal yang Pak Esra jelaskan tuh alkitabiah dan sangat mudah dipahami. Kenapa? Karena panca inderanya itu nggak terlatih. Orang kalau panca inderanya nggak terlatih, susah sekali bedakan benar salah, baik dengan tidak baik. Ini persoalan teologis, dia harus bisa menjawab pernyataan Alkitab bahwa Allah Bapalah yang merencanakan. Itu adalah rencana kekal Allah sebelum dunia dijadikan. Salib itu sudah direncanakan oleh Allah. Itu harus dia mampu jawab. Bukan cuma karena banyak pengikut kemudian menyalahkan orang lain. Betul nggak? Hati-hati. Kita harus bisa mengerti. Saya bilang begini, saya kenal Pak Esra, teman baik saya. Pendeta seterkenal itu tetap sederhana kayak begitu. Saya yakin orang semacam ini adalah pendeta yang benar. Bapak Ibu tahu kesana kemari sendiri, penghematan, tidak mau terima PK. Jangan pikir dia kesana kemari melayani itu PK. Bahkan kadang-kadang tiketnya dia tanggung sendiri. Saya kenal baik, ya.
Jadi artinya orang sekarang banyak yang jualan di TikTok, di mana, di YouTube, jual Yesus, saya ini, saya ini, tapi tidak melihat bagaimana seorang pelayan Tuhan yang sesungguhnya. Tapi kalau saudara dan saya dewasa dalam Kristus, indera rohani kita akan peka, bisa membedakan yang benar, bisa membedakan yang salah, bisa membedakan yang jujur, bisa membedakan yang tidak jujur. Saya lihat aja di depan begini, kalau sudah ada pendeta yang gedabrus, ngomongnya nggak berdasar Alkitab, saya langsung tahu, walaupun saya tidak ngomong ya, langsung saya tahu ini gedabrus. Ayatnya nggak jelas yang mana disampaikan, tapi cuma ngomong-ngomong supaya kelihatan dia membesar-besarkan dirinya. Oh, saya dulu penglihat, saya ketemu, saya naik ke surga, bla 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 bla. Tapi surga yang disampaikan berbeda dengan surga yang disampaikan oleh Alkitab. Sekarang kita percaya mana? Percaya dia atau percaya Alkitab? Kalau neraka yang disampaikan berbeda dengan neraka yang disampaikan oleh Alkitab, lebih baik kita percaya Alkitab. Amin. Ini harus kita hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi penting sekali kita dewasa dalam Kristus. Dengan begitu panca indera kita terlatih, bisa bedakan yang benar, bisa bedakan yang salah. Ya. Kemudian yang keempat, karena waktu. Yang terakhir, orientasi hidupnya. Ini ukurannya. Yang pertama tadi apa? Perkataan. Yang kedua, resiliensi. Yang ketiga, panca indera rohaninya terlatih. Ya, bukan indera jasmani ya. Karena kita punya indera rohani, punya indera jasmani. Yang keempat, orientasi hidupnya. Gampang ukurnya. Coba kita lihat. Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna, teleos kembali, berpikir demi. Jadi orang yang sempurna atau orang yang dewasa itu orientasi hidupnya adalah panggilan surgawi. Ya. Orang yang dewasa, panggilan hidupnya dan orientasi hidupnya adalah Kristus dan panggilan surgawi. Ada satu kata yang bagus begini. Orientasi orang percaya adalah ke depan dan ke atas. Ke depan dan ke atas. Next. Ini saya sudah jelaskan tadi bahwa kata teleos itu berarti bukan tanpa dosa atau sempurna mutlak, melainkan orang yang sudah dewasa secara rohani, yang berpikir matang dalam Kristus. Jadi ketika Paulus berkata marilah kita yang sempurna berpikir demikian, maksudnya orang yang dewasa rohani akan memiliki pola pikir yang sama seperti Paulus, yaitu terarah kepada tujuan surgawi dan tidak berhenti bertumbuh di dalam Kristus. Dengan kata lain, orientasi hidup ke depan dan ke atas adalah tanda seorang telah meninggalkan sikap kekanak-kanakan rohani. Ya, jadi tanda keempatnya apa? Orientasi hidupnya. TikTok bilang begini. Ya, next dulu ya sebelum saya jelaskan TikTok bilang bagaimana. Ya, ini terjemahan lainnya Bapak. Kita semua yang sudah dewasa secara rohani haruslah bersikap begitu. Bersikap gimana? Berorientasi pada Kristus dan panggilan surgawi. Hidup di dunia cuma singkat. Pikiran kita, hati kita harus terfokus pada panggilan surgawi. TikTok bilang begini. Ada dua macam laki-laki. Konon menurut TikTok, bukan menurut saya. Ada dua macam laki-laki. Laki-laki yang pertama adalah laki-laki yang memikirkan perempuan lain saat dia dengan istrinya. Laki-laki yang kedua adalah laki-laki yang memikirkan istrinya saat dia dengan perempuan lain. Yang mana yang bagus? Hah? Dan yang bagus ya? Saya cuma idenya saya ambil. Banyak orang sekarang hanya berpikir, ada jemaat, ada orang Kristen sekarang yang kalau di gereja pikirannya di tempat lah. Di gereja pun aduh,
urung bayar apa di gereja ini. Belum jemuran belum diangkat. Oh besok bayar ini, besok bayar itu, besok urus ini. Pokoknya di gereja pun sambil mulutnya komat kamit nyembah, ku sembah kau, tapi pikirannya di tempat. Padahal seharusnya apa? Kita di tempat lain pun pikiran kita harus kepada Kristus. Kerja itu pikiran kita harus pada Kristus. Entah kita kerja apapun bisnis kita ya, mengajar, mungkin kita PNS, mungkin kita kontraktor, mungkin kita pekerja apapun, pekerja pabrik. Tuhan, saya mau melalui pekerjaan ini Kristus dipermuliakan. Ya, ini orientasinya. Jadi ini orang dewasa. Kalau orang tidak dewasa, badannya di gereja, pikirannya di rumah. Tetapi orang dewasa, di mana-mana pun dia, pikirannya Kristus. Pikirannya panggilan saja. Ingat, kita semua besok, entah masalah waktu ya, saya sering ingatkan, kita semua akan mengalami apa yang namanya kematian. Tidak ada yang awet di bumi ini, benar? Mungkin ada yang lagi 5 tahun, ada yang lagi 10 tahun, ada yang lagi 15 tahun, kita nggak tahu. Yang jelas, kematian itu suatu kepastian, suatu keniscayaan. Karena itu, pusatkan pikiran kita pada Kristus, pada panggilan surga. Karena orang yang dewasa di dalam Tuhan, yang pertama perkataannya tidak negatif, tapi positif, bahkan punya otoritas. Yang kedua, resiliensi, punya daya tahan yang luar biasa. Bukan cuma bertahan, tapi bangkit kembali, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Itu resiliensi. Yang ketiga, panca inderanya terlatih, mulai bisa makan makanan keras, bukan cuma ajaran yang at, ya? Mulai menginjak, bahasa aslinya kayak begini, dan seterusnya. Ya, indranya mulai terlatih. Oh ini benar, ini salah. Ini makanan benar, ini makanan salah. Jadi kalau orang dewasa dalam Kristus, panca indranya terlatih, dia gak gampang disesatkan, gak gampang ditipu oleh orang yang ngaku-ngaku hamba Tuhan padahal bukan. Ya, yang keempat, apa? Orientasinya, pikirannya selalu panggilan surgawi. Saya cuma numpang di bumi ini, cuma sesaat saja, tidak lama saya dipanggil. Saya harus berorientasi pada panggilan surgawi. Saya harus berorientasi pada pikiran Kristus. Dimanapun saya berada, di rumah, dimanapun saya berada. Jangan kita berada di tempat ibadah, pikiran kita kepada hal-hal dunia. Tapi kita di dunia, pikiran kita harus kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati.